من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Faruq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita saling mengingatkan kembali satu sama lain terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap dikaruniakan kepada kita. Mungkin salah satu dari kita merasakan bosan, bahwasanya setiap hari diingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ada yang berpendapat seperti itu, bahwasanya kita katakan kepada mereka yang bosan terhadap ayat-ayat Allah, yang bosan terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala telah tercantum semua, telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan di dalam As-Sunnah. Tidak lain bagi kita hanya saling mengingat saja, saling mencari apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam As-Sunnah Nabawiyah. Bahwasanya ini adalah ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya atas nikmatnya yang diberikan. Ma'ruf ini ayatnya sering dibaca, akan tetapi inna azabi lasyadid, seperti itu akhirnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam kita dengan azab ketika kita kufur terhadap nikmatnya. Dan ketika Allah menjelaskan tentang kaumnya Daud alaihi salam, Allah menjelaskan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Ini adalah keadaan kebanyakan manusia. Kebanyakan mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling utama, nikmat yang paling agung yang perlu dan patut kita syukuri adalah nikmatul iman dan Islam. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam ini adalah agama yang paling benar di sisinya. Sebagaimana Allah jelaskan, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah al-Islam. Wa may yattaqi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh para nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus pada setiap umat ini rasul. An i'budullah, untuk mereka menyebarkan tauhid, untuk mereka memperingatkan umat-umatnya atas bahaya kesyirikan, yaitu menekankan tauhidullah, wajtanibut taghut, dan juga meninggalkan tawaghit, yaitu setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah agama yang dibawa oleh seluruh para nabi. Adapun Islam secara khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib bagi kita untuk mengikutinya. Inilah ayyuhal ikhwah azzakumullah. Dan di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat ilmu yang dimana Allah Subhanahu wa taala angkat derajat orang-orang yang mempunyai ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu. Begitu juga ketika kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, saling mempelajari qala Allah, saling mempelajari qala Rasul. Di sini ketahuilah, terimalah kabar gembira ini yang datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan atasnya, Allah jadikan dia bertafaqquh fid din. Allah jadikan dia mempelajari ilmu agama ini. Ini adalah salah satu bentuk daripada kabar gembira yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para penuntut ilmu. Ini adalah salah satu nikmat yang ada dan termasuk nikmat yang terbesar, karena menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Yaitu menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karena itu, kita yang duduk di majelis ini, majelis yang dimana sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita duduk di sini duduk bersama kita malaikat. Bahwasanya diturunkan pula kepada tulabul ilm ketenangan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi para penuntut ilmu. Di sini alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikatakan Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan atas kita. Yang dimana dengan ilmu tersebut mengangkat kejahilan, mengangkat kebodohan, dan juga dengan ilmu tersebut kita bisa mendidik keluarga kita. Ketika kita tidak mempunyai ilmu, maka sangat sulit sekali bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana kita mendidik istri-istri kita ketika kita jahil atas qala Allah dan juga qala Rasul, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kita untuk mendidik keluarga kita. Sebagaimana Allah jelaskan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Yaitu selamatkanlah jiwa-jiwa kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Keluarga dahulu yang Allah perintahkan untuk kita menyelamatkan mereka dengan apa? Dengan ilmu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa ilmu. Sebagaimana Allah jelaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mengutus rasulnya bil huda. Dikatakan Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani, yang dimaksud dengan huda adalah al-ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Dikatakan Al-Harrani bahwasanya dinil haq ini adalah al-amalus salih, itu beramal saleh dengan ilmu yang kita miliki. Inilah tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan Allah sendiri sebelum memerintahkan agar kita mentauhidkannya, di dalam firman-Nya Allah menjelaskan fa'lam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan muqaddimah, memberikan pendahuluan dari ayat tersebut. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada zat yang benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mentahqiq tauhid, di sini Allah memberikan muqaddimah dengan kata-kata i'lam, ketahuilah. Yaitu kita diperintahkan untuk mengetahui terlebih dahulu, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat tadi. Kemudian ayyuhal ikhwa azzakumullah, insyaallah taala sore hari ini kita akan membahas secara global berkaitan tentang golongan yang dimana pada zaman sekarang ini mulai merebak di negeri kita. Berangkat dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah." Bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan.
kulluha finnar illa wahidah. Semuanya berada di neraka kecuali satu. Kemudian di dalam hadis yang lain, sahabat bertanya, siapa yang satu itu? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa-siapa yang ada bersamaku pada hari ini dan juga para sahabat-sahabatku, yaitu orang-orang yang mengikuti sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Bahwasanya orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka radhiyallahu anhu wa radu an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Inilah orang-orang yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabauhum bi ihsan, dikatakan orang-orang yang mengikuti mereka sampai pada akhir zaman. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat dalil wajibnya bagi kita untuk mengambil ilmu dari mereka, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berkaitan tentang 73 golongan ini adalah termasuk tanda-tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasul mengetahui bahwasanya nanti akan ada dari umatnya yang akan mereka ini berpecah menjadi 73 golongan. Dan Rasul katakan semuanya di neraka kecuali satu, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian Rasul juga mewanti-wanti di dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasul menyatakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang suatu zaman yang dimana zaman tersebut setelahnya pasti lebih jelek daripada sebelumnya. Dan ini adalah waqi', terjadi di zaman kita. Kejelekan tersebut mencakup permasalahan agama dan juga permasalahan dunia. Di dalam permasalahan dunia, semakin zaman semakin kesini, bukan semakin baik. Manusia semakin banyak cara di dalam mendapatkan dunia. Baik itu yang riba, baik itu yang mencuri dan yang semisalnya. Semakin jelek cara mereka di dalam mendapatkan dunia. Begitu juga di dalam perkara agamanya. Semakin bermunculan kesini golongan-golongan, sempalan-sempalan yang menisbatkan diri mereka kepada ilmu dan juga kepada ahlul ilm. Dan di antara golongan-golongan tersebut adalah mereka yang dikatakan dengan golongan Syiah. Golongan ini adalah firqah atau golongan yang dimana di dalam perjalanan mereka menisbatkan diri mereka kepada ahlul bait. Mereka menisbatkan diri mereka kepada ahlul bait atau keluarga daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pada hakikatnya mereka ingin menjelekkan nama-nama ahlul bait, keluarga daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya wajib bagi kaum muslimin untuk menghormati ahlul bait. Karena ini adalah wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika ada dari golongan manusia yang menyelewengkan nama ahlul bait tersebut, maka mereka termasuk orang-orang yang dimana yang dikatakan Rasul SAW golongan yang dhallu wa adhall, yaitu sesat dan menyesatkan. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan karena mereka tidak mengambil dari kitab Allah dan juga tidak mengambil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali mulai muncul di negeri kita golongan-golongan yang seperti ini, yaitu sempalan-sempalan Syiah ini, yang dimana mereka kerap menghubung-hubungkan diri mereka dengan ahlul bait atau keluarga daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ingin menjelaskan bagaimana akidah yang dianut dan diyakini oleh golongan-golongan Syiah ini, yang dimana mereka selalu memunculkan permusuhan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah,
kita-kita Ahlus Sunnah yang ingin mengembalikan Islam kepada ajaran yang benar, kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, akan tetapi mereka selalu memunculkan permusuhan. Kita jumpai di negeri-negeri Islam pada zaman sekarang ini, mereka selalu memborbardir kaum muslimin. Kita jumpai di Suriah, yang sekarang ini lagi gempar-gemparnya juga di negeri Yaman. Begitu juga mereka membuat ulah di Saudi Arabia dengan mengebom sana, mengebom situ. Di Iran mereka merusak fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah dan melarang menyebarnya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri tersebut. Begitu juga di Irak. Kita lihat kejadian yang terjadi di Irak, yang dimana pusat daripada semua kejadian yang telah kita sebutkan ini adalah diakibatkan permusuhan orang-orang Syiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ini adalah akibat permusuhan mereka kepada ahlul Islam. Adapun Syiah, ayyuhal ikhwa azzakumullah, secara bahasa arti daripada Syiah adalah penolong atau pengikut. Syiah, wa kanu syi'an, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah menjelaskan wa kanu syi'an, itu orang-orang yang tidak mengambil dari Quran dan Sunnah, mereka syi'an, yaitu berpecah-pecah, bergolong-golong. Dan setiap hizb, setiap golongan itu merasa bangga dengan golongannya. Adapun jamak dari Syiah adalah Syiah atau Asya'. Ini adalah bentuk jamak daripada Syiah. Adapun arti Syiah secara istilah, sebagaimana dikatakan ahlul ilm, adalah mereka atau golongan yang menyatakan diri mereka dan menjadikan kekhalifahan berada di tangan Ali secara mutlak dan juga anak keturunannya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini adalah telah menjadi bendera daripada Syiah. Dan golongan Syiah ini telah muncul ketika terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Dan golongan Syiah ini mulai muncul juga setelah sebelum itu, yang mulai menyebar luas yaitu setelah dibunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Akan tetapi mulai mengeluarkan racunnya ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, yaitu ketika telah dibunuh Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib di situ telah mengingkari adanya golongan-golongan tersebut. Yaitu benih-benih daripada Syiah ini mulai muncul di zaman Utsman bin Affan dan telah diingkari oleh Ali bin Abi Thalib. Dan seketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di sini telah mencambuk orang-orang yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar dan Utsman atau Abu Bakar dan Umar afdal atau Ali afdal daripada Abu Bakar dan juga Umar. Telah dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Syiah ini ayyuhal ikhwa azzakumullah terbagi menjadi beberapa kelompok dan beberapa golongan. Mereka juga terpecah sebagaimana Allah jelaskan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, kanu syi'an, mereka bergolong-golong. Di dalam ayat yang lain, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Dan jika seseorang mengambil dari selain Allah, maka mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Dan ini terjadi. Mereka orang-orang Syiah, ketika mereka tidak mengambil dari Allah dan Rasulnya, mereka berpecah menjadi firqah yang sangat banyak sekali. Dan yang terparah dan paling jauh, bahkan telah keluar dari ajaran Islam, adalah mereka yang dikatakan dengan Syiah al-Imamiyah atau Ithna Asyariyah. Yaitu Syiah Imamiyah, Ithna Asyariyah. Dikatakan Ithna Asyariyah dikarenakan mereka menjadikan 12 imam sebagai imam mutlak mereka. Karena itu dikatakan Ithna Asyariyah, itu 12 imam. Menjadikan imam-imam tadi dari anak keturunan Ali bin Abi Thalib sebagai imam, yang dimana kekhalifahan dan hak imam tersebut atau mereka menjadikan akan kita jelaskan nanti bahwasanya kedudukan a'immah tadi melebihi kedudukan Arab, melebihi daripada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah diantara kemurtadan dan kesesatan daripada golongan ini.
Dan mereka juga dikatakan yaitu Itsna Asyariyah atau Al-Imamiyah dengan sebutan Ar-Rafidhah. Ar-Rafidhah yang artinya mereka menolak kekhalifahan Utsman. Menolak kekhalifahan Utsman dan mereka menjadikan Ali adalah khalifah. Di antara mereka adalah Syiah Nasiriyah dan juga Zaidiyah dan juga Ismailiyah yang nanti akan kita jelaskan berkaitan tentang golongan-golongan ini satu persatu. Dan di antara keyakinan mereka yaitu Syiah Itsna Asyariyah atau Rafidhah, yaitu mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Utsman dan juga Umar. Mereka menolak kekhalifahan para khalifah tadi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka meyakini bahwasanya kekhalifahan itu ada pada tangan a'immah yang 12. Yang dimana pada akhir daripada khalifah tersebut mereka yakin dengan nama Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Imam Mahdi yang mereka yakini adalah seseorang yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari. Ini adalah nama Imam Mahdi menurut versi Syiah. Adapun menurut versi Ahlus Sunnah bahwasanya Imam Mahdi itu adalah Muhammad ibnu Abdullah Al-Qurashi, termasuk anak keturunan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bani Quraisy. Dari Bani Quraisy. Ini adalah Imam Mahdi yang akan muncul sebagaimana dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana Imam Mahdi yang diyakini oleh orang-orang Syiah yang di mana imam tersebut bernama Muhammad ibnu Hasan Al-Askari yang di mana imam tersebut sudah ada menurut keyakinan mereka. Adapun Imam Mahdi nanti akan datang menghabisi Dajjal pada akhir zaman nanti. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi menurut Syiah, imam mereka telah muncul dan telah bersembunyi di bawah tanah. Telah keluar satu kali dan kembali lagi mereka. Jadi Imam Mahdi tersebut nanti akan kembali lagi pada akhir zaman. Adapun imam yang pertama yang mereka yakini yaitu 12 imam tadi, bahkan mereka menjadikan 12 imam tadi bagian daripada rukun Islam. Bahwasanya menurut mereka rukun Islam ada 6, bukan ada 5. Dan di antaranya adalah meyakini 12 imam tadi atau kedudukan mereka melebihi kedudukan Rabb atau melebihi kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dan imam-imam yang mereka yakini yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimana Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat dari para khulafaur rasyidin dan termasuk menantu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ali bin Abi Thalib telah kita katakan tadi, telah kita jelaskan bahwasanya beliau berlepas diri dari kesesatan mereka, yaitu kesesatan Syiah. Dan Ali bin Abi Thalib di sini telah dibunuh pada saat itu selepas salat fajar oleh seorang khawarij yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam. Orang ini telah membunuh Ali bin Abi Thalib di Masjid Kufah. Di antara a'immah atau imam-imam mereka adalah Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu anak keturunan Ali bin Abi Thalib atau cucu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Hasan bin Abi Thalib adalah termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau semua berlepas diri dari kemurtadan dan kesesatan mereka orang-orang Syiah. Yang ketiga di antara imam mereka yaitu Itsna Asyariyah bernama Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu anak yang lain daripada Ali bin Abi Thalib, yang dimana Imam Husain di sini dijuluki syahid oleh mereka, yaitu orang-orang yang mati syahid, termasuk orang yang mati syahid dan benar adanya radhiyallahu anhu. Dan Husain telah berlepas dari kesesatan mereka. Dan Husain di sini pada hakikatnya telah dibunuh oleh ahli Kufah, itu dari golongan mereka sendiri, golongan orang-orang Syiah atau orang-orang Rafidhah, yang dimana di antara kemunafikan mereka setelah mereka membaiat Husain pada saat itu,
mereka membunuh Husain. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh mereka orang-orang Syiah, bahwasanya mereka meyakini, khususnya pada zaman sekarang ini, dan yang menyebar di negeri kita ini, yang disebarkan oleh mereka, bahwasanya Husain telah dibunuh oleh Yazid ibnu Muawiyah dari kalangan Bani Umayyah. Husain telah dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Pada hakikat ini adalah kadzib, suatu kedustaan yang mereka ada-adakan untuk menjelekkan nama sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di antara imam mereka adalah Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dijuluki dengan Sujjad. Mereka mempunyai julukan terhadap a'immah, terhadap imam-imam mereka, yang dimana Ali Zainal Abidin ini berkunyah dengan Abu Muhammad. Dan di antara imam mereka yang lain adalah Muhammad bin Ali bin Husain, yang dijuluki dengan Al-Baqir, dijuluki dengan Al-Baqir, dan berkunyah dengan Abu Ja'far. Dan di antara imam mereka adalah Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad bin Ali. Ja'far bin Muhammad bin Ali dijuluki dengan As-Sadiq, dijuluki dengan As-Sadiq. Yang ketujuh di antara imam mereka adalah Abu Ibrahim Musa bin Ja'far As-Sadiq, yang dijuluki dengan Kazim, yang dijuluki dengan Kazim. Yang kedelapan di antara imam mereka adalah Abu Hasan Ali bin Musa bin Ja'far, yang dijuluki dengan Ar-Ridha, dijuluki dengan Ar-Ridha. Yang kesembilan di antara imam mereka adalah Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Musa, dijuluki dengan At-Taqi atau Jawad. Dan juga di antara imam mereka pula Imam Abu Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali, dijuluki dengan Al-Hadi. Ini adalah julukannya. Yang ke-11 adalah Imam Abu Muhammad bin Hasan bin Ali bin Muhammad, dijuluki dengan Zaki, dijuluki dengan Zaki. Adapun yang terakhir di antara imam mereka telah kita jelaskan tadi, yaitu Imam Mahdi, atau seseorang yang bernama Abul Qasim Muhammad bin Hasan Al-Askari, dijuluki dengan Al-Mahdi, yaitu mempunyai julukan dengan Al-Mahdi, yang dimana Al-Mahdi di sini disebut-sebut oleh mereka dengan Hujjatul Qa'im Al-Muntazar, yaitu hujjah yang tegak, yang telah ditunggu. Dikatakan Al-Muntazar karena Al-Mahdi di sini akan datang kelak pada akhir zaman. Dan Imam Mahdi di sini, menurut keyakinan mereka orang-orang Syiah, dan ini dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka, telah dilahirkan pada tahun 256 setelah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu, pada tahun 260 Hijriah, Imam Mahdi tersebut menghilang. Imam Mahdi menghilang, yaitu masuk ke ruang bawah tanah yang mereka yakini. Kemudian muncul lagi setelah itu pada tahun 329 Hijriah. Ini yang diyakini oleh mereka orang-orang Syiah. Kemudian setelah itu Al-Mahdi di sini atau Abul Qasim Muhammad bin Hasan Al-Askari bersembunyi lagi dan tidak akan muncul sampai nanti pada akhir zaman. Pada akhir zaman akan keluar sebagai hujjah. Dikatakan al-hujjah, yaitu Al-Mahdi Al-Muntazar di sini akan membangkitkan mereka, orang-orang yang mengkhianati Ali bin Abi Thalib menurut keyakinan mereka, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, dan banyak sahabat yang lainnya akan dibangkitkan. Di antaranya juga istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan oleh Al-Mahdi. Dan di dalam keyakinan mereka bahwasanya Abu Bakar nanti akan disalib. Ini adalah keyakinan raj'ah, akan dihidupkan kembali Abu Bakar, Uthman, dan juga Umar dan yang lainnya, untuk mempertanggungjawabkan pengkhianatan mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Ini menurut versi orang-orang Syiah. Dan golongan ini, ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah, dipelopori oleh seorang dari kalangan orang-orang Yahudi. Dipelopori oleh seorang Yahudi
yang bernama Abdullah ibnu Saba yang berasal dari negeri Yaman, yang dimana Abdullah ibnu Saba ini masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan Nabi telah mengisyaratkan munculnya golongan ini, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, la tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Bahwasanya Rasul menyatakan, janganlah kalian mencela sahabat-sahabat. Walaupun salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai infak satu mud daripada mereka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun setengahnya. Itu satu mud, dua tangan orang dewasa. Setengahnya berarti setengah tangan orang dewasa. Ini adalah satu mud. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan di dalam hadis ini seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan munculnya golongan Syiah ini. Karena di antara ajaran mereka dan di antara akidah mereka orang-orang Syiah adalah mencela dan mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fitnah Syiah ini adalah fitnah yang terbesar pada saat itu, sampai-sampai berujung dibunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi kejadian yang terjadi disebabkan oleh Syiah laknatullah alaihim. Dan di antaranya juga terbunuhnya Husain dan lain sebagainya. Ini adalah di antara dampak daripada fitnah dan kesesatan Syiah laknatullah alaihim. Dan di antara pemikiran-pemikiran mereka juga meyakini bahwasanya rukun Islam itu ada 6, dengan tambahan imam atau imamiyah, yaitu yang 12 imam tadi menjadi seorang pemimpin. Ini adalah tambahan daripada rukun iman ini. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Khumaini, yaitu salah satu imam mereka, yaitu pembesar Syiah abad ini. Di sini Al-Khumaini menyatakan sesungguhnya di antara darurat mazhab kami, yaitu Khumaini menyatakan Syiah adalah mazhab. Begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pembesar di negeri kita. Mudah-mudahan Allah memberinya hidayah. Dari majelis ulama kita, sebagian mereka ada yang menyatakan bahwasanya Syiah itu adalah mazhab, bukanlah golongan yang murtad. Adapun ketika kita melihat ajaran-ajaran mereka, maka seorang yang jahil pun melihat dan mengetahui bahwasanya ini adalah bukan daripada Islam. Islam tidak pernah mengajarkan apa yang mereka yakini. Al-Imam Al-Khumaini menyatakan bahwasanya sesungguhnya di antara darurat mazhab kami, yaitu mazhab Syiah, yaitu a'immah memiliki kedudukan yang tidak bisa menyamai kedudukan mereka, malaikat-malaikat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bahwasanya kedudukan imam tersebut melebihi kedudukan malaikat, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun la ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah malaikat yang telah diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mewakilkan tugas-tugas kepada mereka, kepada malaikat-malaikatnya. Ini Al-Khumaini menyatakan di antara darurat mazhab kami bahwasanya kedudukan a'immah yang 12 tadi tidak bisa menyamainya kedudukan malaikat-malaikat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menyamai kedudukan imam-imam tadi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Khumaini di dalam kitabnya Hukumah Islamiyah. Pada halaman yang ke-52 Al-Khumaini menyatakan perkataan ini. Begitu juga Al-Khumaini mengatakan pada acara peringatan kelahiran Al-Mahdi
al-muntazar, Al-Humaini menyatakan telah datang para nabi untuk menetapkan kaedah-kaedah keadilan. Akan tetapi mereka tidak berhasil, walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berhasil untuk menegakkan keadilan sebagai penutup para nabi. Yang datang untuk memperbaiki umat manusia tidak berhasil, dan seorang yang akan berhasil menetapkan itu semua yaitu Al-Mahdi Al-Muntadhar, yaitu Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu, yang kelak pada hari kiamat akan datang. Ini adalah perkataan Al-Imam Khomeini. Ini adalah keyakinan busuk orang-orang Syiah, yang dimana mereka lebih mengutamakan imam-imam mereka daripada para nabi dan rasul. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan melebihi kedudukan malaikat-malaikat yang mendekatkan diri mereka selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keyakinan dan pemikiran orang-orang Syiah, bahwasanya mereka meyakini dengan istilah raj'ah, akidah ar-raj'ah, yaitu kembalinya Al-Mahdi nanti yang akan menghilang. Dan kemudian Al-Imam Mahdi tadi akan menegakkan keadilan, menegakkan had, menegakkan qisas kepada mereka yang menyelisihi atau berkhianat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap Ali bin Abi Thalib. Ini menurut mereka. Akan menegakkan Abu Bakar, akan menegakkan Umar, akan mensalib mereka semua. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha akan dibangkitkan dengan Imam Mahdi dan akan ditegakkan had, dikarenakan menurut Syiah laknatullah alaihim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang pezina. Ini adalah menurut keyakinan mereka. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Coba kita lihat kekufuran mereka orang-orang Syiah. Dan apa yang mereka yakini dari kesesatan-kesesatan tadi telah terbantahkan oleh pujian Allah, oleh tazkiyah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sahabat-sahabatnya. Di mana Allah menjelaskan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'. Bahwasanya orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum wa radu'. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ini adalah bentuk tazkiyah, bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah terbantah dengan ayat ini. Begitu juga hadis yang telah kita baca tadi. La tasubbu ashabi. Rasul sendiri yang menyatakan, janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku. Kita dilarang untuk mencela mereka. Sedangkan orang-orang Syiah, mereka atau bagian daripada ajaran mereka mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang telah kita baca tadi menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya yang membantah keyakinan-keyakinan kufur orang-orang Syiah laknatullah alaihim ajma'in. Dan di antara pemikiran mereka, itu pemikiran busuk Syiah Imamiyah atau Rafidhah Itsna Asyariyah, bahwasanya Al-Quran umat ini telah dirubah. Al-Quran yang telah kita baca sehari-harinya telah dirubah. Ini menurut keyakinan mereka. Dan mereka mempunyai kitab khusus yang membahas tentang dirubahnya Al-Quran yang berjudul Faslul Khitab fi Tahrif Kitab Rabbul Arbab. Ini adalah kitab khusus yang membahas tentang perubahannya Al-Quran yang ada yang kita baca sehari-hari. Ini adalah di antara pemikiran busuk Syiah qatalahumullah. Dan mereka meyakini pula ayyuhal ikhwa azzakumullah bahwasanya mushaf yang benar adanya adalah mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah sebagaimana dijelaskan di dalam kitab yang telah kita jelaskan tadi, yaitu Faslul Khitab fi Tahrifi Rabbul Arbab. Dijelaskan di dalam kitab ini bahwasanya
Al-Quran yang benar adalah kitab Fatimah atau Al-Quran Al-Fatimah. Ini menurut mereka. Dan keyakinan busuk ini telah dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yang menurunkan Al-Qur'anul Karim, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah sendiri yang telah membantah keyakinan mereka bahwasanya Al-Qur'an telah berubah. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, tidak akan bisa berubah. Allah sendiri yang menjamin bahwasanya Al-Qur'an ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhir zaman. Kemudian di antara keyakinan-keyakinan mereka yang sesat dan di antara kekufuran-kekufuran mereka, bahwasanya mereka menyatakan Al-Quran sebagaimana telah kita katakan tadi telah berubah. Begitu juga dengan As-Sunnah. Bahkan mereka mengingkari semua hadis yang datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena para perawi-perawinya kebanyakan telah murtad, keluar dari Islam. Ini menurut mereka. Oleh karena itu mereka mengingkari hadis-hadis yang datangnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu kesesatan mereka. Begitu juga di antara keyakinan mereka terhadap sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya menurut mereka, menurut sahabat, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adil. Semuanya mereka adalah adil. Sebagaimana ketika kita belajar ilmu mustalahul hadis, dijelaskan di situ semua para sahabat adalah udul. Mereka semuanya adil. Tidak ada salah satu dari mereka yang bersikap tidak adil. Ini adalah menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bersepakat di dalam permasalahan ini. Dalilnya adalah ayat yang telah kita baca tadi. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, sampai pada akhir ayat. Di sini menunjukkan bahwasanya semua sahabat adalah adil. Adapun Syiah tidak sebagaimana yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka melaknat Umar, mereka melaknat Abu Bakar, mereka melaknat Utsman, mereka menuduh Aisyah sebagai pezina, dan Allah telah melepaskan tuduhan mereka. Berkata Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, Al-Imam Malik menyatakan dari celaan-celaan Syiah terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ketika beliau mendengar yang demikian, beliau berkata, haula'i qaumun aradu ta'an fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum yang ingin mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yumkinuhum dzalik, akan tetapi tidak memungkinkan bagi mereka untuk mencela. Fata'anu bis sahabah. Kemudian mereka mencela para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyaqul al-qail rajulun su' kana lahu ashab su', walau kana rajulan salihan lakana sahaba salihin. Kemudian di sini untuk seseorang menyatakan ketika mereka mencela sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika orang awam, orang yang tidak paham mendengarkan perkataan mereka, yaitu orang-orang Syiah, yaitu seseorang yang jelek atau sahabat-sahabat yang jelek, kana lahu ashabus su', yaitu seorang yang jelek mempunyai teman-teman yang jelek. Oleh karena itu mereka mencela sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kana rajulan salihan, dan jikalau Nabi Muhammad tersebut adalah seorang yang saleh, lakana sahabatu salihin, niscaya sahabat-sahabat mereka adalah orang-orang saleh. Ketika mereka melontarkan celaan terhadap Abu Bakar, ketika mereka melontarkan celaan kepada Aisyah, ketika mereka melontarkan celaan kepada keumuman para sahabat-sahabat Rasul SAW, kecuali sedikit yang tidak mereka cela. Di sini mereka ingin menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang yang orang yang jelek. Jika Nabi Muhammad adalah orang yang baik, niscaya teman-temannya semua bagus.
Di sini temannya juga jelek. Oleh karena itu, nabinya juga jelek. Karena seseorang mengambil dari gurunya. Gurunya siapa? Sahabat mengambil kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada hakikatnya mereka ingin mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ayyuhal ikhwah azzakumullah telah terlihat bahwasanya akidah mereka itu akidah Syiah dibangun di atas kemunafikan dan dibangun di atas kebencian mereka terhadap sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Harrani telah membantah mereka dan menyatakan di dalam kitabnya Sharimul Maslul, barang siapa yang menyatakan kufurnya sahabat-sahabat setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diragukan lagi kekafirannya. Barang siapa yang mencela sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diragukan lagi kekufuran mereka, yaitu orang-orang Syiah. Dan kedudukan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang telah kita baca tadi, as-sabiqunal awwalun. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ayat ini diturunkan kepada sahabat Rasulullah SAW. Di dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan as-sabiqunal awwalun. Dan ayat ini telah kita baca, dan di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dan mengikuti merekanya lagi. Di dalam hadis ini dan juga ayat yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi dan setelah para rasul. Kemudian ayyuhal ikhwa azzakumullah, di antara keyakinan mereka bahwasanya tauhid menurut orang-orang Syiah, al-Imamiyah dan yang lainnya adalah menuhankan a'immah. Menuhankan a'immah, imam-imam. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan berdasarkan tatabbu' dan juga istiqra', ketika ulama melihat Al-Quran dan juga melihat As-Sunnah, mereka menjumpai bahwasanya tauhid imma tauhid tersebut kembali kepada uluhiyahnya Allah atau rububiyahnya Allah dan juga asma wa sifat. Ini adalah 3 jenis daripada tauhid. Adapun al-uluhiyah yaitu meyakini dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada selain Allah adalah suatu perbuatan syirik. Tidak boleh beribadah dari segala jenis seperti doa, seperti menyembelih, seperti salat, zakat, puasa, tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memalingkan ibadah-ibadah tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah agama yang dibawa oleh setiap para nabi, setiap sebagaimana dijelaskan oleh Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus pada setiap umat ini rasul untuk mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Hal ini dikarenakan ayyuhal ikhwa azzakumullah, kaum-kaum mereka itu kaum-kaum Syiah hanya sekedar meyakini
rububiyah saja. Mereka mengesahkan rububiyah saja. Maksudnya mereka tidak meyakini tauhid al-uluhiyah. Begitu juga mereka tidak meyakini asma dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sekedar meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka. Ini adalah tauhid menurut mereka. Dan juga di antara tauhid menurut mereka adalah menuhankan para a'immah, menuhankan para a'immah. Kemudian ditambah dengan menetapkan tauhid ar-rububiyah saja. Ini adalah tauhid menurut mereka orang-orang Syiah. Hal ini telah dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya di dalam kitab yang berjudul Mir'atul Anwar. Dan juga kitab yang berjudul, banyak sekali kitab-kitab mereka. Seperti kitab tadi Faslul Khitab. Dan juga Al-Kafi. Dan yang lainnya. Dan yang paling utama menjelaskan tentang permasalahan ini adalah kitab Syiah yang berjudul dengan Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar. Di dalam kitab ini mereka berdusta atas nama Imam dan Khalifatul Muslimin, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di dalam kitab ini mereka menjelaskan bahwasanya Ali pernah menyatakan, "Ana Rabbul Ard, alladhi yaskunul ard bihi." Bahwasanya mereka menyatakan aku adalah Rabb bumi, yaitu Tuhan daripada bumi ini, yang dimana bumi tinggal dengannya. Ini adalah suatu kedustaan, mengatasnamakan Ali radhiyallahu anhu, dan beliau berlepas diri dari kebohongan dan kedustaan Syiah tersebut. Dijelaskan pula di dalam kitab mereka, yaitu kitab tafsir Syiah yang berjudul Tafsir Al-Ayyashi. Di dalam pentafsiran ayat wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah berbuat syirik di dalam beribadah kepada Rabb-Nya dengan siapapun. Di sini pentafsiran Syiah berkaitan tentang ayat ini, yang dimaksud adalah menerima Ali sebagai khalifah, dan yang lain tidak berhak untuk menerima hal ini. Ini menunjukkan kebodohan dan kedustaan mereka, menunjukkan kebodohan dan kedustaan mereka di dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesyirikan, wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah berbuat syirik, menyekutukan Allah di dalam beribadah. Di sini mereka mentafsirkan apa? Bahwasanya mereka mentafsirkan alilah yang berhak menerima khalifah, menunjukkan kebodohan mereka di dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keyakinan-keyakinan mereka, orang-orang Syiah, mereka meyakini bahwasanya dunia dan akhirat berada di tangan a'immah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitabnya yang berjudul Al-Kafi. Terdapat di dalam kitab tersebut bab annal ardha kulluha lil imam, bahwasanya bumi semuanya adalah miliknya imam, yaitu imam-imam mereka yang 12 tadi. Kemudian mereka meletakkan hadis, yang dimana hadis tersebut adalah hadis palsu yang mereka ada-adakan. Menyatakan hadis tersebut, amma alimta anna dunya wal akhirah lil imam yadha'aha haitsu yasha wa yadfa'uha ila man yasha. Di sini dalam hadis ini menyatakan, mengatasnamakan Rasulullah SAW, adapun engkau mengetahui bahwasanya dunia dan akhirat ini adalah milik imam, diletakkan sesuai dengan kehendaknya dan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Lagi-lagi menunjukkan kejahilan dan kekufuran Syiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan mereka membawa nama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah menyatakan di dalam hadis yang sahih, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan diriku, katanya Rasulullah SAW, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ini adalah satu ancaman dari Rasulullah SAW yang berdusta mengatasnamakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang Syiah. Dijelaskan pula
di dalam kitab-kitab Syiah bahwasanya a'immah, yaitu imam-imam, mereka menerima wahyu setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu kedustaan pula, ayyuhal ikhwah azzakumullah. Tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya wahyu tidak diberikan kecuali kepada para nabi. Tidak diberikan kecuali kepada para nabi. Ini adalah suatu kedustaan yang dimunculkan oleh mereka orang-orang Syiah. Dan di antara keyakinan-keyakinan mereka, yaitu orang-orang Syiah, bahwasanya mereka mempunyai keyakinan dengan sebutan taqiyah. Dengan sebutan taqiyah, yaitu menyembunyikan sesuatu yang jika disampaikan menyebabkan kehancuran. Sebagaimana akidah Syiah yang menampakkan perlawanan dengan akidah mereka, bahwasanya Syiah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi siapa yang melawan agama mereka, bagi siapa yang memperingatkan manusia dari kejelekan mereka, bahwasanya di antara keyakinan mereka wajib bagi orang-orang Syiah untuk menutup-nutupinya. Mereka berdalil dengan firman Allah, illa an tattaqu minhum tuqa, yaitu mereka berdalil dengan firman Allah, illa an tattaqu, kecuali engkau menutup-nutupi, takut, minhum tuqa, di antara mereka ada yang takut. Bahwasanya ayat ini terdapat di dalam ayat ini perintah untuk taqiyah. Menurut mereka seperti itu. Terdapat di dalam ayat ini perintah untuk taqiyah atau menutup-nutupi ajaran mereka. Akan tetapi maksud daripada ayat ini adalah taqiyah dari orang-orang kafir. Ketika mereka kembali kepada tafsir atau sebab diturunkannya ayat ini, mereka akan menjumpai bahwasanya sebab diturunkan ayat ini adalah kepada orang-orang yang terdesak oleh orang-orang kafir. Ketika ada orang-orang kafir yang mendesak dan tidak ditujukan kepada selain mereka, orang-orang yang beriman. Sebagian ulama salaf menyatakan tidak ada taqiyah setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Setelah diberikan kemenangan oleh Allah terhadap Islam, sebagaimana dikatakan Mujahid dan yang lain sebagainya. Akan tetapi taqiyah Syiah di sini ditujukan kepada siapa? Kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga kepada keumuman kaum muslimin. Oleh karena itu banyak sekali kejadian Syiah yang memborbardir Ahlus Sunnah karena sebab kebohongan Syiah telah terungkap. Di zaman kita sekarang ini sangat mudah sekali bagi kita untuk mencari kedustaan mereka orang-orang Syiah. Oleh karena itu mereka banyak sekali memborbardir, menyerang kaum muslimin. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi di Suriah, begitu juga di Irak, di Biladil Haramain, dan sekarang ini yang gencar-gencarnya mereka telah mengeluarkan pernyataan kepada tulabul ilm yang berada di negeri Yaman sana, yaitu di negeri Damaj, yang dimana di situ terdapat tempat ilmu, tempat menuntut ilmu atau markas ilmiah atau ma'had atau pesantren yang didirikan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah sebelum 30 tahun yang lalu. Dan sekarang ini mereka sedang menyerang markas tersebut. Dan mereka mengeluarkan pernyataan pada akhir-akhir ini, sebelum 48 jam dari sekarang, dari mereka mengeluarkan pernyataan, jika kaum muslimin dan juga para pelajar dari negeri Damaj tadi tidak keluar dari negeri Damaj, maka kami akan mengeluarkan semua senjata yang kami miliki. Mereka punya tank, mereka punya pesawat, mereka punya roket, mereka punya bom, senjata mereka lengkap. Yang mana mereka dibantu dengan negeri Iran sana, pusat daripada ajaran Syiah pada zaman ini. 48 jam jika tulabul ilm, para pelajar tidak keluar dari markasnya, maka akan dikerahkan semua tenaga mereka. Ini adalah suatu kekejaman yang timbul dan muncul dari hiqd, dari rasa hasadnya orang-orang Syiah la'natullah alaihim. Dan juga ayyuhal ikhwah azzakumullah, di dalam permasalahan taqiyah ini al ulama telah berijma' bahwasanya taqiyah
diperbolehkan dalam keadaan darurat saja. Jika kita diperlakukan oleh orang-orang kafir dengan tidak senonoh misalnya, dipaksa untuk kita melakukan perbuatan yang tidak seharusnya, maka diperbolehkan oleh ulama ketika dalam keadaan darurat saja. Akan tetapi menurut mereka Syiah ini adalah suatu keutamaan. Dan dengan ulama Ahlus Sunnah menjelaskan ketika Ahlul Islam menahan satu kezaliman yang datangnya dari orang-orang kafir lebih utama, dan ketika dia mati dalam keadaan membela agamanya adalah mati syahid. Ini adalah ajaran yang dijelaskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Battal. Ulama telah berijma' barang siapa yang membenci kekufuran dan dia lebih memilih untuk dibunuh daripada menyembunyikan keislamannya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya lebih besar. Ini adalah suatu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib kita yakini. Di sini ayyuhal ikhwah azzakumullah, pembeda antara taqiyah menurut Syiah dengan taqiyah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah meyakini bahwasanya taqiyah ini adalah rukun daripada agama mereka, yang sebagaimana dijelaskan di dalam kitab mereka I'tiqadat halaman 114, bahwasanya Ibnu Babwai menyatakan keyakinan kami di dalam taqiyah wajib. Barang siapa yang meninggalkan taqiyah sama dengan meninggalkan sholat. Ini menurut Ibnu Babwai. Berkata juga As-Sadiq, ini adalah kedustaan mungkin mengatasnamakan As-Sadiq. Jika engkau sudah azan ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.